Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah. Silakan ketua kelas disiapkan dulu. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Duduk siap. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, Bapak absen dulu. Yang pertama, Siti Kartini. Ada, hadir ya. Naipa Tri Dahlia. Aurel. Intan. Kesya. Jayani. Vira. Rizka. Putri. Husnur. Zalfa. Kamila. Ginta. Ayuni. Eva. Jahara. Bintang. Fakih. Sugi. Ramdhani. Apa ya? Diana. Mana Diana? Ada ya. Dalvan. Muhammad Saiful. Grafiti. Pandu. Baik ya, terima kasih. Untuk hari ini yang alfa berarti satu orang, yaitu Ramdhani ya, Muhammad Ramdhani. Baik, selanjutnya Bapak akan mengulas pelajaran yang kemarin. Siapa yang masih ingat pelajaran tentang kemarin? Tentang teks pidato, ya. Tentang teks pidato. Oke. Untuk Naipah, tujuan teks pidato itu apa? Pelajaran yang minggu kemarin di bab 3. Untuk meyakinkan, mendorong atau memberikan motivasi kepada pendengar, memberitahukan kepada banyak berundang atau berbuat sesuatu, menyenangkan atau menghibur para pendengar. Betul nggak? Yang lain? Iya, jadi tujuan pidato itu adalah memberitahukan kepada halayak banyak supaya halayak banyak mengikuti apa yang diarahkan sama yang berpidato itu ya. Terima kasih Naipa. Selanjutnya Jayani, apa pengertian teks pidato? 1. Berkunjung ke rumah teman atau sahabat. 2. Seorang sahabat yang saling menyayangi. 3. Sudut pandang orang ketiga. 4. Alur maju. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, struktur teks pidato. Siapa? Zalfa, ya silakan. 1. Pembukaan, salam pembuka, salam penghormatan, ucapan syukur. 2. Isi pidato, inti pidato. 3. Penutup, kesimpulan, permintaan maaf, salam penutup. Betul nggak? Ya, terima kasih Zalfa. Berarti kamu ya udah paham semuanya ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran, setelah ini kamu akan melakukan kegiatan detektif bahasa ya. Nanti kamu dikasih peta, cari gulungan-gulungan cerita pendek yang ada di taman. Terus yang kedua, melakukan kegiatan detektif dengan mampu menganalisis unsur-unsur pengembangan
cerpen yang dibaca dengan benar. Terus yang ketiga, setelah kegiatan detektif, peserta didik mampu menyimpulkan unsur pembangun cerpen dengan benar. Terus yang keempat, setelah melakukan kegiatan detektif bahasa, peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun cerpen yang dibaca dengan benar, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Itu tujuan pembelajarannya ya. Silakan berdiri dulu. Kita ice breaking dulu ya. Biar semangat, masih pagi. Ya. Udah berdiri semua. Siap. Tiga sepatan. Selamat pagi. Pagi. Tangerang. Terima kasih. Baik. Berikutnya kita masuk ke bab 4 tentang cerpen ya. Ini ada beberapa yang Bapak akan tampilkan. Tolong disimak baik-baik biar dimengerti semuanya ya. Ini pengertian cerpen. Cerpen singkatan dari cerita pendek. Ya, biasanya terdiri dari 1.500 sampai 3.000 kata. 6 sampai 10 halaman. Ya, itu paling banyak. Terus yang berikutnya hanya bisa berisi satu tema dan satu topik. Satu tema artinya satu judul ya. Satu judul atau satu topik. Terus poin yang keempat, bercerita tentang sepenggal peristiwa di kehidupan tokoh. Artinya cerpen ini cuman satu tokoh ya. Satu penggal cerita, peristiwa maksudnya, satu kehidupan tokoh. Terus berikutnya, nah ini menurut beberapa ahli ya, menurut beberapa ahli, H.M. Jasmine mengatakan bahwa disebut cerita pendek harus memiliki bagian perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Oke, baik. Yang berikutnya, menurut H.B. Jasmine mengatakan bahwa disebut cerita pendek harus memiliki bagian perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Nah, poin pertama ini perkenalan. Jadi seseorang yang diceritakan di dalam cerita pendek ini diperkenalkan dulu siapa tokohnya ya. Nah, terus habis perkenalan tokohnya di situ ada pertikaian. Artinya antara tokoh satu dan tokoh kedua saling bertikai ya. Terus yang poin ketiga penyelesaian. Yang biasanya di akhir ya. Di akhir biasanya ada penyelesaian pertikaian antara dua tokoh tersebut. Dan ini menurut H.B. Jasmine. Di sini ada beberapa unsur-unsur intrinsik, unsur yang berada di dalam cerpen. Ya, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang pertama tema adalah judul cerpen berarti. Amanat itu kesan atau pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang atau si pembuat cerita pendek. Latar atau setting. Latar itu tempat kejadian di mana cerita itu diceritakan. Terus sudut pandang ya. Dari sudut pandang mana si penyair menceritakan cerita pendek tersebut. Terus tokoh dan penokohan. Yang disebut tokoh adalah aktor atau pelaku ya yang ada di dalam cerpen tersebut. Penokohan juga sama ya. Alur ini jalan cerita ya. Nanti alur dibagi beberapa. Nanti berikutnya ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Maju dan mundur. Terus yang ketujuh adalah gaya bahasa. Gaya bahasa itu apa? Gaya bahasa itu disebut dengan litotes. Ya. Litotes.
Nah, ini unsur-unsur, ini struktur ya, unsur-unsur yang cerpen ya, ini strukturnya. Di sini ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik, nah, ada tema, ada alur, ada penokohan, ada latar atau setting, sudut pandang tokoh, dan terakhir amanat, pesan ya, pesan si penyair, si pembuat cerpen tersebut. Nah, berikutnya nih tema ya. Tadi yang 7 tadi ini diterjemahin lagi biar lebih rinci ya, biar lebih jelas. Tema adalah permasalahan utama yang memiliki seluruh cerita karangan. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat di dalam cerita tersebut. Ya. Tema biasanya dirumuskan dalam kalimat atau pernyataan yang singkat dan padat. Di sini ada contohnya, misalnya tema percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan sebagainya. Berikutnya yang kedua adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan si pengarang kepada si pembaca. Artinya amanat ini atau pesan ini yang yang ingin disampaikan. Apa pesannya gitu. Terus amanat adalah cerita biasa berupa nasihat. Amanat dalam sebuah cerita pasti bersifat positif. Ya, amanat atau pesan ya, yaitu ajakan atau seruan si pengarang kepada si pembaca. Si pengarang ini siapa? Si pembuat syair atau si pembuat cerita pendek tersebut. Ini ada contohnya, misalnya, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua. Janganlah kita senang berbohong. Berikutnya latar atau setting. Latar atau setting adalah segala keterangan mengenai waktu. Ya, ini latar atau setting. Ada latar tempat, waktu, ruang, dan suasana. Latar ini dibagi 3 ya, latar waktu, tempat, ruang, dan suasana. Berikutnya sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam ceritanya. Biasanya ini menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Ingat ya, sudut pandang ini adalah posisi pengarang. Jadi posisi pengarang itu posisi si pembuat cerita atau si penyair. Pengarang berada di dalam cerita. Jadi pengarang ini jadi pelaku utama. Namun biasanya juga dia hanya menjadi pencerita saja. Pengarang berada di luar cerita. Terus sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Oke, kayaknya kurang semangat deh. Silahkan berdiri dulu. Kita ice breaking dulu ya. Biar semangat, masih pagi. Ya. Udah berdiri semua? Siap? Tiga sepatan. Beraksi. Selamat pagi. Pagi. Tangerang. Gembira. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Biar semangat, masih pagi. Ya. Jangan ngantuk, masih pagi, tetap semangat dong. Masih semangat? Iya. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Berikutnya ada tokoh. Tokoh adalah rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan yang memiliki sifat atau watak di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Ya, adalah individu rekaan, artinya watak seseorang yang diceritakan di dalam cerita pendek tersebut memiliki sifat atau watak. Berdasarkan peranannya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh utama,
tokoh pembantu dan tokoh figuran. Sedangkan berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh baik, betul, dan tokoh antagonis, tokoh yang betul, pintar. Baik, selanjutnya, nah di sini adalah watak, ya. Watak itu apa? Siapa yang tahu watak? Watak itu sifat si pelaku yang ada di dalam cerita tersebut. Terus tokoh yang ketiga, tokoh tritagonis adalah tokoh pendamai, yaitu tokoh yang tidak memiliki sifat protagonis dan antagonis. Gimana tuh maksudnya? Jadi tokoh penengah antara tokoh yang jahat dan tokoh yang baik. Di situ ada, di tengah-tengah ada tokoh tritagonis. Jadi pendamai, ya, pendamai supaya tidak bertikai dalam cerita tersebut. Berikutnya penokohan, ya. Penokohan adalah cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dan penciptanya citra tokoh. Artinya pengarang atau si pembuat cerita atau si penyair menggambarkan watak dan ciptaan citra dari tokoh tersebut. Terus yang kedua, penokohan secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu penokohan secara langsung atau analitik. Yang kedua adalah penokohan secara tidak langsung, disebut juga dengan dramatik. Iya. Berikutnya adalah penokohan langsung. Artinya pengarang secara langsung menjelaskan watak. Misalnya bahwa tokoh A adalah orang yang cerewet dan suka mengadu domba. Berarti tokoh tersebut apa? Antagonis, betul. Atau bahwa fisik tokoh B adalah cantik, rambutnya hitam, tergerai, dan sebagainya. Berarti tokoh B ini berarti ini adalah tokoh yang termasuk tokoh yang baik. Disebut juga apa? Berikutnya, nah di sini ada penokohan tidak langsung. Artinya penggambaran atau watak atau cerita tokoh dilakukan secara tersamar. Pada penokohan jenis ini, pembaca bisa menyimpulkan watak seseorang, ya, dari tokoh tersebut. Nah, ini ada contoh cerpen, ya. Ini contoh cerpen. Betapa enak menjadi orang kaya. Semua serba ada. Segala keinginan terpenuhi. Karena semua tersedia. Seperti Hartono. Ia anak konglomerat. Berangkat dan pulang sekolah selalu diantar mobil. Berangkat dan pulang selalu diantar mobil mewah dengan supir pribadi. Meskipun demikian, ia tidaklah sombong. Juga sikap orang tuanya yang tidak sombong. Mereka sangat ramah. Mereka tidak pilih-pilih dalam soal bergaul. Seperti pada kawan-kawan, Hartono juga yang datang ke rumahnya, mereka menyambut seolah-olah keluarga. Hingga kawan-kawan banyak yang betah kalau main di rumah Hartono. Nah, di sini kita bisa simpulkan. Ya, ini contoh cerpen. Sifat atau watak si Hartono itu baik apa? Buruk? Coba tanya. Baik apa buruk? Baik. Baik disebut juga dengan apa tadi? Betul. Sampai sini paham ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada alur. Ya. Alur adalah rangkaian jalinan antar peristiwa lakuan dalam cerita. Nah, di sini juga ada jenis-jenis alur. Nah, jenis-jenis alur ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alur maju,
Terus yang kedua alur mundur atau flashback, kebalikan dari alur maju atau lurus ya. Terus yang ketiga alur campuran. Nah, di sini alur campuran ini ada alur maju dan alur mundur. Artinya rangkaian peristiwa yang diceritakan oleh si pengarang dia bergerak secara acak. Ya kadang di awal terus langsung ke akhir, nah baru ke tengah. Pokoknya sesuka-sukanya si pengarang. Artinya itu namanya alur acak atau maju mundur. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Baik. Kalau tidak kita lanjutkan. Jika tidak ada, sekarang giliran kamu untuk mengerjakan tugas. Tapi sebelumnya Bapak bagi kelompok dulu. Silakan kamu bagi kelompok ya menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 5 orang ya. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 berapa orang nih? 5 ya. 1 2 3 4 5. Kelompok 4 1 2, oh laki-laki 3 ya, perempuan 2. Kelompok 5 laki-laki semua 5. Oke. Baik. Bapak udah membagi kelompok. Nah, ini ada contoh cerpen. Masing-masing kelompok 1 orang untuk menulis cerpennya ya. Setelah itu nanti ada beberapa pertanyaan, silakan tiap kelompok nanti maju. Sudah. Ya silakan maju. Sambil maju sambil. Pertanyaannya silakan baca dulu. Apakah tema cerpen tersebut Ya silakan judulnya apa? berkunjung ke rumah teman atau sahabat? Betul masalah? Silakan kamu cari gulungan yang berada di taman. Ya, 1 kelompok 1 gulungan. Ya, Bapak akan membagikan petanya. Ya, sesuai peta cari gulungan cerpen yang ada di taman. 1 kelompok 2 3 4 5. Silakan semua kelompok keluar cari gulungan cerpen di sana. Silakan. Teman-teman silakan masuk kembali. Ya, Pak. Semua kelompok udah ketemu? Belum? Sudah. Baik. Oke, silakan kamu maju dibacakan cerpennya. Nanti teman yang lainnya, kelompok lainnya menanggapinya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. 2 orang lagi. Boleh?
diskusikan sama kelompoknya. Ya. Unika yang dinamakan jatuh cinta. Bel waktu istirahat berbunyi. Mira akhirnya keluar kelas lalu duduk di depan kelas. Kemudian salah satu teman bernama Dira menghampirinya. Mira, mengapa kamu duduk sendirian? Tanya Dira. Gak apa-apa Dir, aku cuma ingin duduk santai. Jawab Mira. Oh ya udah, aku temani sambil ngobrol-ngobrol. Kata Dira. Iya Dir, jawaban Mira. Ketika Mira sedang ngobrol dengan Dira, ada laki-laki berjalan di depan kelasnya. Mira melihat dengan malu. Mira, mengapa kamu malu dengan laki-laki itu dan pipi kamu memerah? Tanya Dira penasaran. Sebenarnya aku suka dengan laki-laki itu, tapi aku takut mengungkapkannya. Kata Mira. Mengapa kamu takut? Lebih baik kamu mencoba terlebih dahulu. Perasaan itu diungkapkan. Jangan kamu pendam sendiri, kata Dira. Baiklah, aku coba dulu, Dir. Keesokan harinya, laki-laki itu ada di taman sekolah. Dengan percaya diri, Mira menghampiri laki-laki itu. Hai, apakah aku boleh berbicara denganmu? Tanya Mira. Iya boleh, jawab laki-laki itu. Aku suka sama kamu, ungkapan Mira tanpa basa-basi meski sedikit menahan rasa malu dan takut akan penolakan. Namun lelaki itu tersenyum kecil. Mendekatkan bibirnya ke arah telinga Mira seraya berbisik, aku sebenarnya juga suka sama kamu. Apa Kelompok berapa? kelompok 5? Kelompok 5, anak wilayah silakan. Apa judul cerpen tersebut? Nikah yang dinamakan jatuh. Baik. Berikutnya kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2 silakan maju. Silakan dipakai habisnya. Hampa, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-17 tahun, Karin harus kehilangan Ray. Ray adalah sahabat terbaiknya yang ia temui 5 tahun lalu. Karin sudah beribu-ribu kali berkeluh kesah dan menceritakan sebuah hal kepada Ray. Ini adalah hadiah terburuk yang tak pernah Karin minta di hari ulang tahunnya. Karin lahir dari keluarga yang berkecukupan. Ia memiliki teman dan keluarga yang mendukungnya. Namun tak ada yang bisa menggantikan Ray. Setelah kepergian sahabatnya, ia tak bisa merasakan apa-apa. Hatinya terasa hampa tanpa sisa. Apakah aku bisa bertahan, Tuhan? Sebutnya lirih dalam sujud sepertiga malam. Karin, ayo makan. Nah, ucap ibunya. Karin tak menjawab. Ia terus menangis sejak kepergian sahabat terbaiknya. Ia masih belum bisa menerima. Lama-lama ia merasa sudah tak punya gairah untuk hidup. Untuk sekadar bangun dari tempat tidur pun ia tak bersemangat. Hari-hari penuh air mata tak berhasil ia lewati. Kini hanya satu kata yang ada adalah kehidupannya hampa. Silakan ada yang bertanya kelompok 2. Amanat apa yang disampaikan dalam cerpen tersebut? Amanat atau pesan ya. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang dalam cerita tersebut. Jangan putus asa untuk bersemangat. Jangan putus asa. Jangan Putus asa. semangat. Betul kan jawabannya? Silakan kalian berdiri, kita briefing. Silakan. Semuanya siap. Kita penyegaran lagi. Tadi udah lelah berpikir, ya. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan ibu kembali. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Silakan ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Siap.
Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam.